Masih semangat tidak? Masih ya? Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu bahasa Inggris. Ada yang main di bass. Kau tahu tuh bahasa Inggris tuh? Lagu ini lagu bahasa Inggris, pasti semua tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Main di chat, ada sudah? Alai antu Yesus. Nah ini bahasa Inggris. Andi damane. Semua. Oh, suara-suara bakau merdu sekali. Andi damane. Andi damane. Tatena fanai. Andi damane. Tatena fanai. Siap goyang buat Tuhan Yesus? Ya, mari kita goyang. Mari kita goyang. Yesus dombe damane. Tatena fanai. Suaranya mana? Yesus dombe damane. Tatena fanai. Iya, bertepuk tangan buat adik-adik dancer. Alai antu Yesus. Andi damane. Alai antu Yesus. Andi damane. Andi damane. Tatena fanai. Musik stop dulu sebentar. Ini ada yang nyari cuma segini saja kan? Masih banyak, suruh turun. Yesus dombe damane. Tatena fanai. 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 Semua. Alai antu Yesus. Adi damane. Alai antu Yesus. Adi damane. Tatena fanai. Adi damane. Tatena fanai. Yesus dombe. Yesus dombe damane. Tatena fanai. Yesus dombe damane. Tatena fanai. Alai antu Yesus. Andi damane. Alai antu Yesus. Andi damane. Tatena fanai.
mereka dua semangat jadi. Mantap Nanti Kakak pasti yang Nobo. kita akan kasih hancur di belakang-belakang. Iyo. Kakak Nobo kau harus ajar saya dansa macam pasti. itu nanti ya. Nanti Kakak Coki akan turun ke bawah. Yo. Kamu foto sampai muka lecet. Jaga semangatnya ya. Jaga semangatnya, mau di tempat pun nggak apa-apa. Mau di tempat pun sekarang ini nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan Iya. dulu yang paling oke buat Nobo. Thank you kakak. Sanobo sasamu. Orang Waropen ibunya. Mantap. Jadi Ya. sebentar itu kakak kok harus goyang di bawah kayak tadi gitu ya. Iyo. Jangan lupa. Ini saya mau kasih tahu dulu sebelumnya ada kehilangan lagi satu kunci mobil Avanza dengan remote-nya. Bagi yang menemukan tolong kasih kembali ke panitia kak. Begitu ya, minta tolong kalau ada yang ketemu tolong dikembalikan kepada panitia. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Dan sekarang hadirin sekalian masih dalam semangat yang sama. Seperti saat kita dansa tadi kita dengarkan sambutan terakhir malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua. Berikan tepuk tangan Kita paling kasih meriah. tepuk tangan yang paling meriah Bapak Pendeta Andrikus Mofu MTH, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Disilakan Bapak. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini semakin malam semakin meriah. Saya berharap kita tetap bertahan dalam sukacita ini sampai dengan akhir acara ini. Dan sebagai informasi, sambutan saya merupakan sambutan terakhir ya pada acara pembukaan sidang sinode 18 Waropen tahun 2022. Karena itu saya mulai dengan menyapa yang saya hormati Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang juga saya hormati yang mewakili baik Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan yang mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia, Penatua Dr. Tommy Mano, selaku staf ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPR baik dari Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati para bupati dan juga wali kota Provinsi Papua dan Papua Barat. Anggota DPR RI dan juga DPD RI yang berkenan hadir pada saat ini yang juga saya hormati. Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Yang sangat saya banggakan, Sesepuh GKI, Bapak Kepala Suku Besar Arfak, Dr. Andus Domingus Mandacan, MSI, bersama dengan Nyonya. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua FKUB Provinsi Papua dan juga Papua Barat, Ketua PGP Provinsi Papua dan Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan Papua Barat yang saya hormati, Kakanil Kementerian Hukum dan HAM,
Provinsi Papua yang juga saya hormati. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan baik pimpinan harian dan juga anggota Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022 yang juga saya hormati dan saya banggakan, Ketua dan anggota Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Kristen Injil Tanah Papua yang juga saya hormati. Yang tidak saya lupa yaitu semua anak-anak Tuhan, para pejabat yang berkesempatan dan berkenan hadir pada saat ini. Para mitra baik dari dalam dan luar negeri, pimpinan BUMN, BUMD, mitra Gereja Kristen Injil Tanah Papua yang juga saya hormati, Ketua Persekutuan Ibu-Ibu Sara dan juga anggota yang saya hormati. Pimpinan klasis dari 55 klasis dan juga 15 bakal klasis. Dan seluruh anggota yang hadir sebagai delegasi pada sidang Sinode 18 Waropen tahun 2022. Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia pelaksana sidang Sinode 18 Waropen tahun 2022, Ketua yang juga adalah Bupati Kabupaten Waropen bersama Wakil Bupati. Mari kita memberi aplaus kepada mereka semuanya. Jemaat Tuhan yang berdatangan dari seluruh pelosok negeri Papua, dari 1966 jemaat dari klasis-klasis GKI di Tanah Papua yang hari ini berada di Waropen. Saya mengajak kita semua, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Sang Halik yang telah menyertai dan memungkinkan kita semua dapat hadir bersama dalam acara ibadah sekaligus pembukaan sidang Sinode 18 Waropen tahun 2022. Sidang Sinode yang juga selalu kita sebut sebagai pesta iman, pesta Tuhan, di mana kita semua hadir dalam perjumpaan, dalam sebuah ibadah syukur, dalam rangkaian ibadah-ibadah kita di sini di Waropen, sekaligus dalam rangka pelaksanaan sidang Sinode ke-18. Sidang Sinode merupakan wadah yang selalu dilaksanakan setiap 5 tahun dalam Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Kedudukan sidang Sinode ialah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap tugas panggilan pelayanan kita selama 5 tahun. Dan di Waropen ini kita akan melaksanakan evaluasi terhadap amanat ketetapan sidang Sinode 17 di Waisai. Saya mencatat bagi kita bersama, ada 23 ketetapan sebagai amanat sidang Sinode 17 di Waisai. Serta di dalamnya ada tugas-tugas pelayanan sesuai dengan keadaan dan juga perkembangan yang terus kita hadapi dalam perjalanan bersama sepanjang 5 tahun ini. Dari Waisai
Pulau Para Raja. Kita bertolak dalam rangkaian tema sentral 5 tahunan. Tema sidang sinode 17 di Raja Ampat. Bahwa dengan doa keyakinan kita kepada Tuhan, Allah kita yang menyertai gerejanya, kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Sebuah doa sekaligus juga pernyataan dan komitmen kita untuk secara bersama-sama merangkai perjalanan kita dalam komitmen bersama, dalam tekad bersama, dalam panggilan bersama untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Selama 5 tahun, 2017-2022, dari Pulau Para Raja, Raja Ampat, kita telah berdayung bersama, menempuh arus dan gelombang, tantangan dan rintangan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam iringan doa itu, tetap juga dalam campur tangan Allah sendiri, kita boleh tiba di negeri Parasera, di negeri berjuta bakau, Waropen pada hari ini. Pada sidang sinode ke-18 ini, dengan mengusung tema sentral, kasih Kristus menggerakkan gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Refleksi tema sidang sinode 18 ini, saya sungguh yakin kita semua memahaminya. Kita semua pastikan bahwa berlandaskan kasih Kristus itu, kita hendak bertekad lagi dalam panggilan bersama untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dalam perjalanan selama 5 tahun, saya mencatat bagi kita bersama, ada hal-hal yang kita jumpai, kita alami bersama. Dalam perjalanan ini, satu keadaan yang pasti, yang kita gumuli bersama, ketika memasuki tahun 2020, 2021, sampai pada saat ini, yaitu kita menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, kita semua dapat menghadapinya dengan sabar, dengan penuh keyakinan. Tuhan telah menolong kita semua. Di tengah-tengah perjuangan, tetap juga situasi dan kondisi yang kita hadapi, secara khusus di atas tanah Papua. Saya tentu mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena tercatat dalam perjalanan sejak dari Waisai sampai dengan kini kita tiba di negeri Parasera, negeri berjuta bakau. Nampaknya kita berjalan dalam sebuah keadaan yang sangat baik, keadaan yang sangat aman. Keadaan yang baik dan aman ini memungkinkan kita semua, baik jemaat, klasis dan sinode, kita dapat mengayuh perahu GKI, memasuki, menjelajahi waktu dan berbagai kesempatan. Satu hal yang pasti ialah kita bersyukur kepada Tuhan. Selama 5 tahun ini,
bersama Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022, kita telah mencatat dan mengukir berbagai hasil, karya dan keberhasilan. Tidak mungkin kita pungkiri. Ada hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin, hari ini sudah bisa kita kerjakan. Saya mencatat hari ini pembayaran gaji berlangsung dengan tertib dan aman untuk seluruh pegawai GKI di tanah Papua. Tidak ada lagi yang tidak terima gaji tepat waktu. Tidak ada lagi yang haknya terbengkalai. Baik pegawai organik aktif maupun pensiun. Tadi saya singgung, ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, ada kebijakan yang diambil oleh Badan Pekerjaan Sinode dengan pelaksanaan aksi diakonnya, pelayanan diakonnya kepada seluruh jemaat-jemaat. Ya, hari ini mungkin kita akan catat catatan-catatan perubahan keberhasilan itu. Saya memimpin klasis selama 4 periode. Artinya dalam kepemimpinan yang berbeda, saya sudah ikut di dalamnya. Tetapi kembali saya katakan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini bersama kita, baik Badan Pekerjaan Sinode, pimpinan klasis dan jemaat-jemaat, kita telah berkomitmen bersama untuk membangun hal-hal yang penting bagi gereja ini. Pelayanan yang penting bagi jemaat-jemaat. Selalu Badan Pekerjaan Sinode dan sebagai ketua, saya mengingatkan kita tidak lagi sibuk sekedar hal-hal yang berkaitan dengan organisatoris, tetapi hal yang fundamental bagi kehidupan umat, pertumbuhan umat, iman umat, itu harus menjadi hal yang prioritas. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Luar biasa, dalam perjalanan periode ini, kita untuk pertama kali membuat database GKI. Database kita yang sekarang terupdate baru mencatat jumlah warga GKI 666.719 jiwa. Data sementara dan diperkirakan masih kurang lebih sekitar 30% belum terupdate dalam data. Tetapi yang pasti ialah sebagai ketua dan Badan Pekerjaan Sinode, kami pastikan database ini harus selesai dan dikerjakan dalam rangka kepentingan untuk pelayanan, bukan untuk diekspos. Bukan data kita untuk diekspos. Bukan data kita untuk dipakai untuk hal-hal lain, tetapi data itu harus terukur untuk pelayanan bagi umat. Dan ini tugas bersama kita ke depan. Saya berharap di sidang Sinode 18 Waropen, bagian ini harus mendapat prioritas dan perhatian kita. Supaya ke depan kita melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan kita, harus melakukannya dengan parameter yang terukur, dengan pelayanan yang terukur. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita memasuki ruang dan waktu. Kita menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Dan saya sepakat sebagaimana yang dikatakan dalam sambutan ketua panitia tadi. Kita tidak boleh terlambat. Sebagai gereja GKI di tanah Papua, kita tidak boleh terlambat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan. Gereja harus lebih dulu
membaca tanda-tanda zaman itu, dan harus merencanakan secara strategis hal-hal yang dikerjakan. Sehingga ketika kita dihantui dengan perubahan-perubahan, kita sekali lagi tidak kedapatan terlambat. Tetapi kita sigap dan siap untuk menghadapi perubahan itu. Hari ini ada begitu banyak hal yang akan terjadi sebagai bagian dari apa yang saya katakan perubahan yang akan terjadi di atas tanah Papua. Tentu sebagai gereja kita tidak mungkin membatasi, menghalangi ketika terjadi pemekaran provinsi, ketika terjadi pemekaran kabupaten, kota. Gereja tidak mungkin menghalanginya. Tetapi di bagian ini, sebagai pimpinan umat dan gereja, kami sangat berharap supaya kita membicarakannya dengan penuh hati-hati. Kita merencanakannya dengan penuh hati-hati. Kita semua sepakat pemekaran provinsi, kabupaten, kota itu juga demi untuk kesejahteraan. Itu juga demi untuk pembangunan. Tetapi sekali lagi, ini harus direncanakan dengan hati-hati. Kita berharap ketika nantinya ada perencanaan pembangunan melalui penambahan provinsi, kabupaten, dan kota, impact dan dampaknya ialah seluruh umat dan masyarakat Papua harus mengalami apa yang disebut kesejahteraan lahir dan batin. Saya percaya dan sangat-sangat yakin ini tentu menjadi komitmen kita semua, secara khusus anak-anak Papua hari ini yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin di atas tanah ini. Saya percaya dan yakin para pemimpin Papua, baik di Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki tekad dan semangat yang sama untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita. Tetap juga dalam rangka untuk membangun keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Di sini di Waropen, kembali kita akan menetapkan program-program strategis untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Tadi Ketua Panitia telah mengingatkan kita. Kita berharap di Waropen ini, dari apa yang semula telah kita rencanakan, kita pikirkan, ini kita gunakan momentum Tuhan di sini untuk menetapkan dokumen-dokumen penting dalam rangka pembangunan pelayanan dalam Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Saya berharap di bagian ini tidak perlu lagi ada pemikiran-pemikiran yang saling mencurigai satu dengan yang lain, saling menghambat satu dengan yang lain. Saya berharap di sini di Waropen kita harus memiliki tekad yang sama, kemauan yang sama. GKI dan pelayanan dalam GKI hanya satu, supaya umat mengalami hal yang dikatakan mengalami pertumbuhan itu. Ini menjadi modal bagi kita bersama. Dan kita bersepakat supaya kita menjaga suasana ini melalui sidang sinode 18 di Waropen. Saya mengingatkan kita semua, tanpa terkecuali, marilah kita hindari hal-hal yang tidak penting, yang tidak memiliki faedah untuk kehidupan bergereja.
hal yang biasa, yang selalu kita hadapkan dalam pikiran-pikiran, dalam pandangan-pandangan, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Saya berharap di sini kita semua harus tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan. Karena itu sekali lagi, saya berharap untuk kita semua. Bagaimana semangatnya masyarakat Waropen dalam persatuan dan kesatuan mereka. Ketika tadi dikatakan mereka dianggap tidak bisa, tidak mungkin. Tetapi hari ini dengan euforia pembukaan ini mereka telah menunjukkan bahwa Waropen bisa, Waropen siap. Dan mereka telah membuktikannya. Dan ini tentu menggugah kita semua dalam sukacita bersama di hari ini. Satu hal yang pasti juga, di sini mereka telah tunjukkan kepada kita untuk belajar dari apa yang mereka telah perlihatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka persiapan sidang sinode ini, Badan Pekerjaan Sinode berulang-ulang kami datang di sini bersama baik dengan panitia, tetapi juga dengan seluruh jemaat klasis, bahkan seluruh lapisan masyarakat dari lintas denominasi, tetapi juga dari kelompok agama yang lain. Tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudara kita duduk dalam acara pembukaan ini supaya diketahui, ini dikerjakan oleh anggota denominasi lain dan saudara-saudara Muslim. Mereka yang bangun tempat ini semua, warga GKI tidak diikutkan untuk kerja di sini. Dan ini luar biasa. Mari kita memberi aplaus untuk mereka semua. Dan saya katakan dari sini, dari Waropen, kita belajar bagaimana membangun kebersamaan dalam keselarasan tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain. Karena itu bagian terakhir dari sambutan saya. Saya hendak menyampaikan kepada masyarakat Waropen. Orang boleh berkata apa, bilang apa sama kamu. Tetapi satu hal yang pasti, kamu luar biasa, kamu tara kosong. Luar biasa. Satu hal yang saya pesankan juga, apapun yang terjadi, jangan ada satupun di antara orang lain mengambil semangat jiwa kesatuan dan persatuan yang telah terbangun di sini. Nilai ini adalah nilai hakiki yang harus tetap dipertahankan, dijaga, bahkan dirawat. Karena itu adalah nilai-nilai kehidupan. Hadirin yang saya hormati. Terakhir, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, atas nama Badan Pekerjaan Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami kembali hendak menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat mendukung sehingga pelaksanaan sidang sinode 18 tahun 2022 mulai dibuka pada saat ini. Terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini staf ahli Menteri Sosial Republik Indonesia, Penatua Dr. Tommy Mano. Mari sekali lagi kita beri aplaus untuk beliau. Dengan perhatian dan dukungan beliau, dukungan dan bantuan dari Kemensos ini boleh diberikan di sini. Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Bupati Yapen dan pemerintah Kabupaten Yapen yang telah memberi dukungan sebagai panitia transit
Bupati Kabupaten Biak Numfor bersama pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang juga telah mendukung sebagai panitia transit, juga Bupati Kabupaten Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire yang juga telah mendukung. Dan semua pihak yang tadi saya katakan telah mendukung sehingga lancarnya perjalanan semua delegasi, termasuk semua jemaat dapat hadir di Waropen. Terlebih khusus, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Waropen. Mari kita tepuk tangan dan beri aplaus untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPR, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Waropen. Luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Untuk semua yang telah dilakukan dan dibuktikan, sehingga pekerjaan baik persiapan sampai hari ini dalam acara pembukaan telah terselenggara dengan baik. Nah, saya berharap sekali lagi, marilah kita semua secara khusus para delegasi sidang sinode 18 Waropen, nantinya kita kembali dan kita akan mengikuti jadwal persidangan dengan baik, dengan tertib. Saya pesankan bagi kita ikut apa yang telah diatur dan akan diatur oleh panitia. Tidak ada yang mengatur dirinya sendiri dan maunya sendiri di sini. Panitia telah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur, mengamankan pelaksanaan sidang sinode. Dan ini perintah atas nama Badan Pekerjaan Sinode. Siapapun yang bermaksud untuk membuat ricuh keadaan pada sidang sinode, ini perintah Badan Pekerjaan Sinode, tidak diperkenankan ada di Waropen. Ini ditegaskan. Nah, supaya mendapat perhatian dari kita semua, karena kita datang di sini dalam perayaan Pesta Tuhan. Hadirin yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tabu tifa telah ditabu tadi. Sebagai tanda pesta ini telah dimulai. Pesta Tuhan ini. Mari kita menari bersama, bernyanyi bersama, bersukacita bersama dalam sukacita Tuhan ini, dalam pesta Tuhan ini. Dan biarlah kita bersama-sama menikmati pesta ini dan menjaga berlangsungnya pesta ini dalam suasana damai sampai akhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat malam. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama sambutan Ketua Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Pendeta Andrikus Movo MTH. Dan kiranya kita semua sebagai peserta mengikuti arahan beliau agar sidang sinode ke-18 di Tanah Papua Kabupaten Waropen ini menjadi bukan hanya terkesan baik, tetapi menjadikan pengalaman yang bisa direferensikan ke depan. Ini harus jadi proyek percontohan. Itu doa saya. Amin. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Tidak afdol rasanya kalau kami tidak mendengar suara dari Kakak Coki untuk menyanyikan lagu. Malam hari ini sebelum kita akan dibawa dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sola Gracia Kurni STH, Kakak Coki akan mengantarkan satu lagu untuk kita sekalian. Setelah itu Ibu Pendeta akan menutup seluruh rangkaian acara pembukaan ini dalam doa. Setuju? Oke. Setuju. Terima kasih Kakak Lili. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian Kakak Coki. Terima kasih Kakak Lili. Hadirin dan warga Waropen secara khusus, para tamu undangan yang kami hormati muliakan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua, Badan Pekerja, Sekretaris PGI, dan seluruh saudara rekan sekerja Allah. Kami bangga sekali boleh ada di Waropen. Sejak kami pergi dari Biak kemarin, ulangi tadi pagi, selalu ada terngiang dalam otak saya adalah kata-kata yang baik, singkatan
biak itu ternyata ada kepanjangannya. Biar ingat akan kembali katanya. Saya sedang mencari cara bagaimana waropen itu bisa dipanjangkan menjadi sebuah kalimat. Di mana bukan ini kali pertama terakhir bagi kami hadir, tapi akan ada repetisi ke depan untuk memberkati tanah waropen. Apapun alasannya, pekerjaan Tuhan untuk tanah waropen belum selesai. Hadirin sekalian, saya pilihkan lagu ini sebagai doa kita semua, bahwa semua yang kita upayakan terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Kakak Nino. Seorang yang pernah buta berkata dulu saya nggak bisa lihat, tapi hari ini saya bisa melihat. Meskipun secara fisik dia pernah mengalaminya, tapi hari ini mata rohani kita telah terbuka. Bahwa memang dulu kita semua nggak pernah melihat keselamatan ada di depan. Tapi Tuhan kasih dan sediakan. Pekerjaan belum selesai, kerjakan keselamatan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound. Would you sing with me? Can I hear your voice? And love embrace. Gak apa-apa, yang pertama diulang. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aku pengen waropen nyanyi sama-sama sama aku, boleh gak? Boleh. Amazing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like you and me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now you see. I know you can see him. Was blind, but now by the name of Jesus I see.
God bless Waropen. Ibu Pendeta Sola Gracia Kurni STH disilakan. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu ya Allah kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau anugerahkan bagi kami di hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini kami menyaksikan kebesaran juga kuasa dan mujizat-Mu di atas tanah dan negeri ini. Hati kami berlimpah sukacita dan syukur. Telah tersedia berkat makan dan minum yang juga berasal daripada-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan, juga Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampailah kita pada seluruh rangkaian acara, akhir dari seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dari pagi, siang maupun sore dan malam kita sudah bersama-sama. Dan masih ada hari ke depan dalam mengikuti sidang dalam kebersamaan. Saya mau bilang terima kasih khusus untuk Kakak Coki. Suaranya luar biasa sekali. Memberkati Terima kita kasih. semua tadi Terima kasih, yang Kakak sudah mendengarkan pujiannya. Praise the Lord. Luar I biasa. love him so much. Kami berdua, Kakak Coki, ini Kakak Coki harus pamit sendiri, saya saja duluan ya. Itu pamitnya. dia. Saya lagi cari marga apa kira-kira yang cocok Oh. dikasih ke saya kan untuk Nanti tamu. tanya sama Bapak Bupati. Iyo, itu apakah pisai atau apa ya? Tenang saja, banyak yang mau memberikan marga. Artinya kalau kami sebagai suku Batak ketika seseorang diberikan marga, suku Batak tertentu, maka dia jadi warga kehormatan di keluarga itu. Kami bukan minta-minta, tapi kami percaya di hati saudara kami ada. Saya Coki Sitohang. Percayalah Kakak Coki, tanpa perlu mendapatkan marga, Kakak Coki mendapatkan kehormatan di tanah Papua. Anak-anak Tuhan akan selalu memberkati tempat di mana dia bekerja. Begitu ya. Terima kasih Kakak Lili. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Sidang Sinode 18 Waropen pada hari ini. Selamat menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh panitia, sudah didoakan juga oleh Ibu Pendeta. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang berkenan hadir dan berkenan tetap berada di tempat mengikuti sampai dengan selesai. Kita lanjutkan ramah tamahnya ya. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami mengundang dengan kasih yang akan menyanyi. Aduh sapu, abang-abang dorang, jalan ke depan sini dulu. mari. Kakak-kakakku, Sapu. masih panas. Acara tadi ditutup secara narasi oleh MC, tapi Iya, sebenarnya nada-nada cinta, kasih. Trio Kartens masih ada. dan Anna Free Singers. Oh, luar biasa. Trio Kartens, yes. Malam hari ini sambil kita menikmati jamuan makan malam, sambil kita menikmati suasana Waropen di malam hari, masih akan dihibur oleh satu kakak-kakak dorang. Trio Kartens